Halo, saudara dan sahabatku yang terkasih. Jumpa lagi bersama saya, Rudi Rahabiat, di Tanah Tinggi, Kota Ambon. Apa kabar saudara dan sahabat sekalian? Semoga tetap sehat dan semangat. Sudah tinggal beberapa waktu lagi kita akan mengakhiri tahun 2025. Saya ingin membuat satu pertanyaan kecil sebagai evaluasi tahun 2025. Kira-kira sudah berapa buku yang sempat saudara baca sepanjang tahun 2025? Atau lebih baik lagi kalau dibeli, ya berapa buah buku yang dibeli. Nah, kenapa saya merasa bahwa ini hal yang juga dapat menjadi satu bahan evaluasi tahun ini? Karena menurut saya membaca adalah salah satu cara bukan saja untuk menambah pengetahuan, tapi juga bisa menjadi cara kita healing ya, untuk menjaga suasana hati dan jiwa kita. Karena bacaan juga adalah sebuah nutrisi. Dan bacaan juga membantu kita untuk mengupdate ya gagasan-gagasan, pikiran-pikiran, sehingga kita tidak muter-muter saja bicara hal-hal yang sudah basi, hal-hal yang tidak lagi aktual, karena kita tidak membaca sumber-sumber yang serius ya, saudara sahabat sekalian. Apalagi di era digital saat ini, kadang kita hanya membaca informasi-informasi yang sangat singkat, status-status Facebook ya, tulisan-tulisan yang sangat ringkas, sehingga kedalamannya itu sangat terbatas. Dan oleh karena itu, saudara sahabat sekalian, kita memang butuh waktu, ambil waktu untuk agak tekun ya, untuk membaca buku. Nah, semoga para sahabat sekalian juga mempunyai habit, kebiasaan untuk menyempatkan waktu untuk membaca buku ataupun membeli buku. Saya rasa itu juga penting. Buku apa saja saudara sahabat sekalian, saya rasa tetap berguna ya. Itu buku hiburan, buku pengetahuan, buku refleksi, dan seterusnya. Nah, saudara sahabat sekalian, pada kesempatan ini saya hendak menginformasikan satu buku lama saja, tapi menurut saya gagasan-gagasannya itu masih sangat relevan ya, yaitu buku khususnya bagi umat Kristiani ya. Saya minta maaf, saya kali ini berbicara untuk saudara-saudara umat Kristiani. Wajah-wajah Yesus Kristus, Kristologi Lintas Budaya. Jadi ini sebuah upaya untuk menjelaskan, mendeskripsikan tentang bagaimana orang-orang Kristen di dalam wilayah budaya yang berbeda-beda, di negara-negara yang berbeda, bahkan di benua yang berbeda, khususnya di benua Afrika dan benua Asia ya. Nah, ini buku dikarang oleh seorang teolog Jerman namanya Volker Kuster. Ini pernah datang juga ke Ambon, beberapa tempat di Indonesia, dan buku ini cukup lama ya, tapi sekali lagi saya mengatakan buku ini gagasan-gagasannya sangat relate ya, sangat relevan dengan upaya berteologi kontekstual ataupun interkontekstual di Indonesia. Nah, saudara sahabat sekalian, buku ini adalah sebuah disertasi yang dibukukan tahun 1999 ya, dalam bahasa Jerman. Kemudian 3 tahun berikut buku ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris ya, pada tahun 2013 ya, 3 tahun atau 4 tahun. Dan cukup lama ya, sekitar 10 tahun, karena buku ini kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu tahun 2014 oleh Pendeta Dr. Maria Kolimon ya. Itu seorang teolog perempuan Indonesia berasal dari Nusa Tenggara Timur, mantan ketua sinode gereja Masih Injili di Timor ya. Jadi ini satu buku yang memberikan sebuah sketsa, sebuah gambaran yang ringkas soal para teolog di wilayah-wilayah khususnya Afrika dan Asia, saudara dan sahabat sekalian. Nah, dan buku ini para sahabat sekalian diberi kata pengantar yang baik oleh seorang teolog Katolik yang sangat terkenal dengan buku-bukunya tentang teologi lokal, tentang teologi kontekstual, bahkan juga teologi global, namanya Robert Scrater. Robert Scrater ya, seorang teolog Katolik. Dan Robert Scrater memberikan apresiasi kepada penulis buku ini yang mampu menginventarisir dan menganalisis bagaimana para teolog di Asia dan Afrika berbicara tentang Kristus. Bagaimana orang-orang Asia, orang-orang Afrika melihat Kristus dalam hidup beriman mereka. Contoh ya, saudara sahabat sekalian, dalam buku ini
dibicarakan di Afrika misalnya, itu Kristus dianggap sebagai pemimpin adat atau tokoh adat, ya, atau Kristus sebagai leluhur, ya. Kalau kita mendalami kebudayaan di Afrika, kepercayaan kepada leluhur itu menjadi sangat penting, ya. Bahkan Kristus sebagai penyembuh, ya. Jadi orang-orang Afrika mendambakan pemimpin yang dapat menjadi penyembuh bagi mereka, baik penyembuh secara fisik, tapi penyembuh juga secara spiritual. Demikian juga saudara sahabat sekalian, di dalam buku ini, dalam konteks masyarakat di Asia, itu juga ditelaah para teolog misalnya dari Jepang, Kosuke Koyama, ya, yang terkenal dengan teologi buffalo, ya, kerbau, teologi kerbau, atau di Korea Selatan dengan teologi Minjung atau rakyat jelata, ya. Kemudian juga ada para teolog India, ya, Thomas misalnya, dan sebagainya dan sebagainya, saudara sahabat sekalian. Nah, menarik juga dalam buku ini, sahabat sekalian, ayo kita mendalami sedikit gagasan-gagasan tentang pentingnya teologi kontekstual, ya. Tetapi penulis buku ini juga mengajak kita untuk tidak berhenti pada teologi kontekstual, karena teologi kontekstual cenderung memberikan fokus kepada konteks atau lokus, ya, lokalitas tentu. Dan oleh karena itu dia menawarkan satu pendekatan yang disebut sebagai interkultural, antar budaya. Jadi harus ada dialog juga di antara teologi-teologi kontekstual itu. Makanya seorang teolog seperti Bevans mengatakan kita mengembangkan teologi kontekstual. Ya, jadi banyak sekali konteks, ya, baik konteks tradisi maupun konteks modernitas, bahkan postmodernitas. Nah, saudara sahabat sekalian, dalam buku ini, ya, mari saya mengajak kita untuk melihat beberapa gagasan penting atau pikiran penting dari buku ini. Di dalam pengantar, penulisnya yaitu Volker Kuster itu memberikan satu evaluasi tentang tren ataupun bangunan teologi atau gejala perkembangan teologi di Afrika dan juga di Asia, bahkan juga secara global, ya, yang dia sebut dari budaya tunggal menuju hibriditas. Budaya tunggal ini misalnya bahwa pada satu saat budaya yang paling dominan itu adalah budaya Barat, ya. Semua pemikiran teologi bersumber dari Barat, dan ternyata tidak harus demikian juga, karena masyarakat berubah, keragaman juga sangat luas, dan oleh karena itu butuh keterbukaan untuk merayakan keragaman. Dan masyarakat juga tidak tunggal, masyarakat juga berkembang, ya, dengan pemikiran-pemikiran baru, masalah-masalah baru, dan dia menawarkan ataupun menunjukkan, ya, dia menunjuk tentang adanya hibriditas. Hibriditas itu, saudara sahabat sekalian, itu hibrida, itu paling kurang ada perpaduan antara budaya, ya, antara identitas yang membaur ataupun yang hidup bersama, ya, di dalam perbedaan. Yang kedua, dia menyebut tentang dari stabilitas lokal menuju proses deteritorialisasi. Saudara-saudara ya, dari stabilitas lokal kita berasumsi seakan-akan kebudayaan itu dia stabil, kebudayaan itu dia solid, atau dia tidak berubah, dia asli. Tapi justru perubahan kebudayaan itu, kebudayaan lokal termasuk, juga tidak kebal atau imun terhadap perubahan-perubahan. Apalagi sekarang, ya, sekarang digitalisasi, tidak ada satu daerah pun, satu bangsa pun yang bisa menutup diri terhadap perubahan. Contoh, ya, kemarin di Nepal misalnya, satu negara kecil, ya, yang kemudian berusaha untuk menutup diri dari dunia internasional. Tapi dengan adanya teknologi digital, itu orang bisa melakukan kudeta dengan menggunakan media sosial, bahkan juga bisa melakukan pemilu dengan menggunakan media sosial, ya. Jadi kita lihat di situ bahwa deterioritisasi artinya bahwa wilayah-wilayah itu mengalami perubahan-perubahan walaupun dia berusaha untuk menutup dirinya, ya. Tetapi dia tidak bisa menghindar dari perubahan dalam lintasan global, apa disebut sebagai deteritorialisasi. Yang ketiga, menurut Kuster, yaitu dari konsentrasi kepada komunitas sendiri, ya, kepada keragaman keterikatan.
Jadi kita tidak bisa lagi hanya bicara soal diri kita sendiri, kelompok kita sendiri, bangsa kita sendiri, gereja kita sendiri, tetapi kita ada dalam suatu relasi-relasi interkoneksi dengan rupa-rupa perbedaan budaya, agama, tetapi kita masih memiliki keterikatan. Kita masih memiliki relasi-relasi yang bisa saling memperkaya. Dan disitulah kalau dalam bahasa keren disebut globalisasi. Bukan saja globalisasi, tapi lokalisasi. Jadi sesuatu yang lokal, tapi juga dia pada saat yang sama dia bersifat global. Sesuatu yang disebut global, pada saat yang sama, dia juga tetap mempunyai akar-akar lokalnya. Nah, cukup berat ya saudara-saudara sekalian. Tetapi sekali lagi untuk menyelaminya, saya harap selalu ada waktu yang kita sediakan untuk membaca buku. Ya. Mudah-mudahan tahun 2025 saudara-saudara sekalian masih punya kesempatan untuk membaca 1-2 buku dan mengambil gagasan-gagasan, sehingga dari situ kita juga bisa berbagi gagasan-gagasan cerdas dengan orang lain ya. Selain informasi hari ini kadang-kadang terlalu dangkal ya, ada banalitas informasi yang kadang-kadang bercampur dengan hoax, informasi yang tidak dianalisis dengan baik, tidak didalami, sehingga sebenarnya dia tidak menyehatkan. Nah, demikian saudara-saudara sekalian, sedikit sharing di akhir tahun 2025. Tentu ini satu buku lama saja, tapi pasti saudara juga sudah baca banyak buku. Saya terima kasih kalau saudara memang sudah menjadi pembaca yang baik, dan saudara juga punya koleksi buku yang bisa, nanti kita bisa saling dialog, kita bisa saling berbagi ya. Kita bisa sharing buku apa yang dibaca dan apa inspirasinya, sehingga dengan demikian kita saling memperkaya. Ya, begitulah saudara-saudara sekalian yang bisa sampaikan. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Salam.